Kuberikan kamu hati yang baru. Kitab Nabi Yehezkiel bab 36 ayat 23 sampai 28. Revolusi mental. Itulah salah satu kunci dari kepemimpinan Jokowi ketika untuk pertama kalinya dia dipilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Revolusi mental tersebut harus berjalan bersama disiplin diri, disiplin politik dan sosial, harus berjalan bersama disiplin ekonomi dan religius. Revolusi mental tersebut harus berjalan bersama disiplin kesadaran pribadi. Dengan demikian, Indonesia maju yang digaungkan bersama akan terwujud. Revolusi mental seperti itu merupakan juga kehendak Allah. Bangsa Israel berada di pembuangan. Selama berada di sana mereka sangat menderita. Mereka mengalami penderitaan fisik. Mereka mengalami kekurangan makanan dan minuman. Bukan cuma itu, mereka mengalami penderitaan iman. Mereka hidup di antara orang-orang kafir. Mereka dipengaruhi oleh orang-orang kafir tersebut, sehingga banyak dari mereka yang meninggalkan Allah. Banyak dari mereka yang memiliki hati yang keras, hati yang diliputi dengan segala kebusukan dan dosa. Banyak dari mereka yang tidak memiliki kebebasan untuk mengungkapkan iman mereka dan untuk beribadat kepada Allah. Dan Allah mengetahui penderitaan mereka, dan Dia tidak mau supaya umat Israel selalu menderita seperti itu. Karena itu Allah berjanji untuk mengadakan transformasi total, untuk mengadakan pembaruan total terhadap kehidupan mereka. Hal pertama atau revolusi pertama yang Allah lakukan adalah mengeluarkan mereka dari pembuangan Babylon dan menghantar mereka kembali ke tanah terjanji yang berlimpahkan susu dan madu. Hal kedua yang Allah lakukan terhadap mereka adalah Dia memasukkan ke dalam hati mereka masing-masing rohnya dan hatinya, sehingga mereka selalu hidup kudus dan tak bercela di hadapannya dan di hadapan sesama. Hal ketiga yang Allah lakukan adalah menarik mereka kembali kepadanya agar mereka selalu setia dan taat pada peraturan-peraturannya, serta memiliki hati seperti Allah, hati yang lemah lembut, hati yang bijaksana, hati yang rendah hati, dan hati yang berbelas kasih. Kita semua hidup di dunia yang sangat sekular. Dunia ini memiliki banyak nilai yang bertentangan dengan kehendak Allah. Dan banyak orang jatuh ke dalam pencobaan-pencobaan dunia ini. Dan mereka yang jatuh ke dalamnya adalah orang-orang yang tidak memiliki hati dan tidak memiliki roh seperti Allah. Orang-orang yang jatuh ke dalam pencobaan-pencobaan dunia ini adalah mereka yang hidup jauh dari Allah dan tidak taat pada peraturan-peraturannya. Namun bagi kita orang-orang Katolik, bagi kita orang-orang yang percaya pada Allah, Dia berjanji bahwa Dia akan menaruh ke dalam hati kita, ke dalam batin kita, Roh Kudus-Nya dan hatinya. Dengan demikian, hati kita menjadi seperti hatinya.
roh kita akan menjadi seperti rohnya, Roh Kudus. Hati yang lemah lembut, hati yang bijaksana, hati yang rendah hati, hati yang berbelas kasih. Allah berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru ke dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari kamu hati yang keras dan tegar, dan aku akan memberikan kamu hati yang lemah lembut dan hati yang taat. Kita harus percaya pada sabda Allah ini, dan kita harus selalu terbuka untuk menerima hati dan roh Allah dalam kehidupan kita setiap hari.